Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terus membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwabu Baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi yadana salli wa sallim ala Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Istajib doa. Oke, hari ini kita habisin dulu ya. Siapa yang tidak berangkat? Ahmad Fauzan, Ahmad Jauharul Mukhtar, izin. Aldi Ramdhani, Ali Zainal Arifin, Alif Al-Mahri, nggak ada. Deni Arya Ibrahim, pulang. Hafsa Fadila, ada. Haikal Revandi, izin. Hayatun Nisa, Hildani Haya, Inawati, Airul Anam, Airul Rafiq, pulang. Muhammad Kafa Bihi Fadla, izin lagi. Muhammad Muhibbi, ada. Muhammad Rehan, izin semua kemana ini? Muhammad Adib, ada. Natik Harisma, Nazar, Nur Aziza, Risma Febriliana, sakit. Siti Elok, ada. Zarul Ilmi, pulang. Banyak yang pulang. Yang izin kemana? Hadro. Hadro di mana? Oh, masih
Makan masih pagi. Oke, hari ini kita akan menjelaskan materi pola hidup sederhana. Ya. Pola hidup sederhana. Sebelum kita menjelaskan materi, kalian sudah paham belum apa sih pola hidup sederhana itu? Belum. Bagaimana sih cara hidup sederhana itu? Tidak boros. Kemudian kalian pernah tidak melihat dalam keseharian kalian itu seperti contoh pola hidup sederhana? Pernah tidak? Kalian harus paham ya, bagaimanakah cara kita hidup, apakah hidup kita itu sudah sederhana atau mewahkah? Kalian harus paham. Nanti setelah kita belajar ini, itu tujuannya kalian bisa memahami bagaimana cara hidup sederhana. Ya. Cara hidup sederhana itu bagaimana sih? Ini ada ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang namanya hidup sederhana ya sederhana aja. Kita butuhnya apa? Kita kan kebutuhan manusia apa aja sih? Makan. Makannya bagaimana? Makannya sederhana, makan seadanya. Apakah seadanya itu harus diada-adakan baru bisa ada? Tidak ya. Seadanya itu ya adanya di situ, adanya rendang yang kita makan rendang. Paling seadanya itu kita kebutuhannya hanya untuk mengenyangkan tubuh atau memberi tubuh itu kekuatan. Ya makan seadanya. Yang kita doyan yang sederhana aja. Entah itu makannya lauknya tempe, orek atau apa yang sederhana aja. Ya tidak harus mewah. Mewah itu harus makan di restoran, harus makan bakso terus setiap hari di di orang jualan bakso, itu tidak. Ini seadanya aja. Apalagi kita di pondok. Kita di pondok itu sudah sewajarnya lah. Apa yang disediakan di pondok yaitu makanan kita. Nah, sampai kita mengeluh, makanannya ini aja. Makanannya sate aja. Sate itu sayur tempe, sayur tahu. Jangan mengeluh, ya seadanya kita makan. Kalau memang kita bosan, bolehlah sekali-kali beli di luar. Itu sekali-kali. Itu hanya untuk kita juga menikmati hidup lah. Tapi jangan sampai berlebihan. Setiap hari yang disediakan di pondok kita tidak dimakan. Kita belinya di luar terus. Hanya kan bestelnya kita habis. Berarti itu tandanya tidak sederhana. Sederhana ya seadanya, sesuai dengan kebutuhan kita, hanya untuk makan seadanya, minum seadanya. Kemudian tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Ya, tidak berlebihan. Ya hanya butuh makan sederhana, ya makan sederhana. Kemudian berkendara juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau cukup dengan menggunakan sepeda, ya dengan sepeda. Cukup dengan jalan kaki, ya gunakan jalan kaki. Dan pengen gaya-gayaan, padahal jarak sekolah dengan rumah itu cuma 5 langkah, tapi pengennya naik mobil. Itu namanya berlebihan. Ya, hidup mewah. Sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya kita tahu sendiri. Nanti aja. Ya, kebutuhannya kita tahu sendiri yang bagaimana sederhananya.
Tapi ada contoh nih, menurut kalian kalau kita kerjanya di luar negeri, ya hanya di luar negeri nih, kita butuh kendaraannya pesawat. Ketika kita membeli pesawat, apakah itu sederhana atau berlebihan? Berlebihan. Kenapa berlebihan? Ya kenapa harus beli? Kenapa harus beli ya? Berarti kenapa harus beli? Padahal ada di bandara, kita tinggal naik, tinggal bayar aja. Tapi mungkin bagi orang, ya sebagian orang, ya mungkin kalau kita mampu beli pesawat, dan memang kebutuhannya itu setiap hari harus naik pesawat. Dan bagi orang di bawah itu, orang yang beli pesawat itu mewah, kemewahan. Tapi bagi orang yang mampu belinya, kemudian memang kebutuhannya itu setiap hari, mungkin bisa jadi bolak-balik 2 atau 3 kali naik pesawat. Kalau beli pesawat ya itu tidak berlebihan, itu kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia ya berbeda-beda. Kalau memang butuhnya pesawat ya beli pesawat, butuhnya beli motor ya beli motor. Untuk menunjang kebutuhan kita, jangan sampai kita harus naik pesawat tapi kita pengennya sederhana aja, naik motor aja. Kerjanya padahal di Malaysia ke Indonesia naiknya motor aja biar sederhana, ya itu namanya menyiksa sendiri, bukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhannya pesawatnya naik pesawat, jangan disederhanakan. Bahkan bisa jadi kalau terlalu sederhana itu namanya kikir. Di sini juga ada dalilnya. Apa dalilnya itu? Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kikir. Ini dalilnya, hidup pola hidup sederhana tapi tidak sampai kikir. Kikir itu ya tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita misal sakit, periksa ke dokter harus makannya ayam, kita mampu beli ayam, itu dianjurkan ke dokter harus makan ayam karena mungkin kekurangan gizi. Tapi kita pengennya sederhana aja, pengennya tempe aja sama tahu, itu bukan sederhana, namanya kikir ya. Karena kebutuhan kita kan sudah terlihat, yang dibutuhkan adalah makan ayam, dan kita mampu untuk membeli ayam, tapi ternyata kita melaksanakan sebaliknya, mungkin tujuannya untuk sederhana, itu bukan sederhana, itu namanya terlalu sederhana. Itu terlalu sederhana juga dilarang ya. Ada ayatnya itu, bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Coba di sini ada yang membacakan, elok. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Berarti pola hidup sederhana adalah tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Tidak kikir itu ngirit banget. Ya jangan sampai ngirit banget. Kita butuhnya 1000. Kebutuhan kita itu cuma 1000. Maka ya pakailah kalau memang ada lebih dari 1000, yang kita pakai cukup 1000 saja. Kalau sampai berlebihan, lebih dari 1000 berarti berlebihan. Kalau kebutuhan 1000, misal kita butuh beli cipeng harganya 1000, tapi kita pengen ngirit nih, padahal kita mampu beli cipeng 1000, kita pengen ngirit, itu kue setengah baik, ya akhirnya cuma 500 maksudnya, sewajarnya saja, jangan berlebihan, ya, sesuai dengan kebutuhan lah. Kemudian makna ayat ini menjelaskan pentingnya bersikap seimbang dalam membelanjakan harta, tidak boros, israf, dan tidak kikir atau bakhil ya. Berarti untuk diri kita juga tidak boleh pelit.
ya kita butuh mandi ya mandi, sabunan, ya, jangan sampai kita butuh mandi wangi tapi biar irit nggak usah pakai sabun lainnya, ya walaupun mandi tetap bau asem. Itu namanya bakhil terhadap diri sendiri. Kita butuh makan ada lauknya, biar semangat sekolah belajarnya, ya biar semangat belajarnya, tapi kita berusaha sederhana, akhirnya makan tanpa lauk, akhirnya ketika sekolah kita jadi ngantuk karena kurang vitamin. Itu irit tapi terlalu irit lah, jadi tidak boleh irit biasa saja yang wajar. Mengeluarkan sesuatu juga jangan berlebihan, sewajarnya saja, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menggunakan hasil yang sudah diupayakan. Menggunakan hasil yang sudah diupayakan berarti hasil kerja kita, ya kayak tadi, hasil kerja kita ternyata kita mampu untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan, maka kita belikan sesuatu yang kita butuhkan, jangan dikurang-kurangin. Kalau tidak harus, ya kebutuhannya itu tidak harus. Kalau tadi kan anjuran dokter adalah makan ayam, tapi kita tidak melaksanakannya, malah membelinya tahu tempe, akhirnya gizi kita kurang. Itu bukan kebutuhan. Ya, tapi kalau seandainya kita bisa beli ayam tapi pengen sederhana dan memang tidak ada anjuran dokter karena kita kecukupan gizinya, kita pengen sederhana, pengennya makan sayuran aja, sayuran dari kebun, bahkan tidak usah membeli, ya itu sederhana, itu boleh karena bukan sebuah kebutuhan yang urgen. Kebutuhannya hanya untuk memberi tenaga terhadap tubuh kita. Jadi kalau tadi kan anjuran dokter kan memang sudah harus kebutuhannya itu, maka ya harus dibelikan itu kalau kita mampu. Jangan sampai dikurang-kurangin atau dipaksa sederhana padahal tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi diupaya menggunakan hasil yang sudah diupayakan, ya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan kita. Oh ya, secara maksimal sesuai dengan kebutuhan yang ada atau diperlukan. Nah, ya ini sama penjelasannya. Lihat lagi. Tidak menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak penting. Yang keempat itu tidak menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak penting. Kita punya uang, kemudian kita lihat Shopee scroll, kita nggak butuh, tapi karena kita seneng, mainnya check out tanpa adanya kebutuhan, itu namanya berlebihan. Ada nggak di sini? Ada. Biasanya sih perempuan ya. Kan kalau sudah punya suami masih seperti itu, biasanya nanti suaminya ngeluh, paket lagi. Itu karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Paket baik, paket aja. Jadi terlihat apa yang kita beli itu berlebihan atau tidak. Jadi jangan menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak penting. Ya, kita tidak butuh, kita beli. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, walaupun kebutuhannya terlihat mewah, tapi kalau memang kebutuhan itu tidak berlebihan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Intinya sih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima, menjadi individu yang cerdas dalam mengelola kebutuhan. Ya, kebutuhan kita tahu sendiri. Kita harus bisa, kalau bisa kita catat kebutuhan dalam sebulan nih, kita butuhnya apa. Ya, kita butuhnya apa. Kalau di pondok mungkin dicatat sabun habis, odol habis, ditulis ya. Kemudian kalau memang perlu pakaian, kalau pakaiannya sudah banyak yang tidak layak pakai, boleh dimasukkan. Ya, cerdas-cerdasnya kita aja, sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan asal mencatat
apa ya, mencatat belanjaan tapi bukan kebutuhan kita. Jadi harus menjadi individu yang cerdas. Individu yang cerdas itu harus mencari apa sih kebutuhan kita. Ya tadi jangan asal check out aja. Dilihat Shopee, apa butuhnya kita, baru di check out. Ya, kemudian yang keenam, mampu mempertimbangkan manfaat atau barang yang akan dibeli dan semua perilaku yang dilakukan. Mampu mempertimbangkan manfaat atau tidak. Ketika kita membeli sesuatu, dilihat dulu, ini manfaat nggak untuk kita. Kayak misal dilihat lihat Shopee, ternyata ya bukan Shopee lah, di pasar lah, kita ke pasar, dan kalau di pasar kan dipajang semua yang bagus-bagus, kita pengen semua. Sekali-kali kan tadi boleh untuk membeli sesuatu, sekali-kali itu tidak berlebihan, asal jangan berlebihan. Kalau walaupun tidak kebutuhan tapi sekali-kali kita membeli sesuatu, kita harus melihat manfaat tidak yang kita beli. Misal kita sudah banyak, ya perempuan lah, sudah punya banyak kerudung di rumah, kemudian ke pasar, di pasar lihat ternyata ada produk baru, ya ada style baru kerudung, pengen kita harus berpikir, ya kalau kita beli lagi kerudung, ya harus dipertimbangkan kemanfaatannya. Kalau tidak manfaat, ya kita tahan keinginan kita, karena bukan dari kebutuhan tapi dari nafsu. Nah, dari nafsu, walau ternyata hanya keinginan dan manfaatnya sedikit, ya kita tahan keinginan kita. Lebih baik beli sesuatu yang lain. Kemudian yang ketujuh, tidak menjadikan keinginan menjadi kebutuhan. Ya tadi harus paham mana keinginan, mana kebutuhan, bukan hanya keinginan. Ya tadi, keinginan itu tidak semua kebutuhan, dan kalau kebutuhan memang kadang bukan keinginan kita tapi harus kita laksanakan kalau memang kebutuhan. Menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena kebanyakan harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati atau qanaah. Nah, berarti kekayaannya bukan dilihat dari hartanya. Kalau ternyata orang kaya tapi tidak takwa, ya kayak tidak kaya hati, tidak rendah hati, itu berarti bukan kaya, termasuk orang miskin. Ya, jadi kekayaan tidak dipandang dari harta, tapi kalau dari sini dari kaya hati, berarti bisa qanaah. Kalau kita mampu secukupnya, berarti itu termasuk orang kaya. Yang kaya itu bukan hanya banyak uangnya, tapi kita bisa mengatur kebutuhan kita sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan. Kita mampu mengatur pengeluaran kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita sampai kebutuhan kita cukup, berarti kita sudah kaya. Ya, adalah yang orang yang kaya tapi ngerasanya tidak cukup, terus membeli sesuatu tidak cukup, ya berarti itu bukan termasuk orang kaya, karena belum ngerasa cukup. Jadi kaya adalah orang yang bisa mencukupkan kebutuhan kita, walaupun uangnya itu ya cukup untuk kebutuhan aja, itu sudah termasuk kaya. Itu kalau menurut hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna dari hadis itu adalah kekayaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada rasa cukup dan syukur dalam hati. Yaitu kalau orang kaya tapi tidak merasa cukup dan tidak bersyukur, ya berarti bukan kaya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang uangnya sedikit tapi dari sedikit itu kita bisa mencukupi kebutuhan kita, itu berarti sudah dinamakan kaya. Artinya manfaat pola hidup sederhana. Apa sih manfaat pola hidup sederhana itu? Apa manfaatnya? Kalau kita sudah melaksanakan pola hidup dengan sederhana, pasti ada manfaatnya. Menurut kalian apa manfaatnya?
Tadi ada yang bisa hidup sederhana, bisa hidup apa lagi? Ngirit ya. Ada jawaban yang pertama itu. Nah, kalau di sini manfaat pola hidup adalah pola hidup sederhana adalah yang pertama, hati menjadi tenang dan tidak iri terhadap orang lain. Kalau kita bisa mengatur hidup kita dengan sederhana, kita tidak gampang iri sama orang lain. Ada orang lain, ada tetangga beli mobil, ya biasa aja karena kita sudah mengatur hidup kita sesuai dengan kebutuhan kita, dengan kecukupan kita. Jadi tidak akan merasa iri. Ada temennya beli sesuatu yang tidak kita miliki, kita tidak akan merasa iri kalau kita sudah berprinsip. Ya, kita memiliki prinsip pola hidup sederhana. Kemudian yang kedua, lebih mudah bersyukur dan merasa cukup. Ya, kalau kita punya prinsip hidup kita harus sederhana sesuai dengan kebutuhan. Ya, ketika kita membeli sesuatu yang sudah mencukupi kebutuhan, berarti kita langsung merasa cukup dan pasti bersyukur lah. Alhamdulillah saya sudah beli makanan seharga 3.000 karena memang kebutuhannya cuma 3.000 rupiah, itu sudah cukup dan merasa bersyukur. Ya, tidak pernah merasa kekurangan karena ya sih itu sudah memiliki prinsip pola hidup sederhana. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah karena tidak diperbudak oleh dunia. Ya, kalau orang yang pola hidupnya sederhana, kalau bahasa kitabnya juhud, orang juhud kan merasa cukup lah, tidak butuh kemewahan. Pokoknya ada ya anaya dipangan langka beli diluru. Bahasanya kalau bahasa orang itu anaya dipangan itu sebenarnya melebihi dari apa yang kita butuhkan. Ya, itu diperbudak dunia. Jadi akhirnya kan ketika ngerasa kurang terus itu kerja terus tidak selesai-selesai. Kemudian yang keempat, terhindar dari hutang dan kesulitan finansial. Nah, ini bagi orang yang hidupnya sederhana, karena hanya sesuai dengan kebutuhan, otomatis ya beli hanya untuk kebutuhan, tidak berlebihan. Kalau tidak, ya bukan kebutuhan tapi kita beli, akhirnya kita hutang kepada orang lain. Itu kan negatifnya seperti itu. Kalau kita selalu hidup mewah, otomatis kita akan lebih banyak mencari hutang untuk kemewahan kita. Tapi kalau kebutuhan kan kita punya hanya 1.000, ya kita cari makanan yang harganya 1.000. Kalau kita pengennya mewah aja, kita punyanya 1.000 tapi pengen beli gorengannya 2, ya akhirnya otomatis kan yang satunya itu ngutang. Harganya cuma 1.000 jadinya 2.000. Karena itu berlebihan. Pokoknya orang yang hidupnya sederhana itu enak lah, tenang hidupnya, tidak banyak utang, dan ya tidak dibenci orang lain karena tidak hutang. Belum. Yan, ini benar-benar mungkin. Ini nggak benar, Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Dan itu berbingung gimana? Ibu, boleh bertanya tidak? gaji banget nih Bu. Bu bingung, Bu. Bingung apa ya? Apa yang ditanyakan? Bu, ini maksud itu pengeluarannya tuh kegiatan dulu. Nah, Iya, itu salahnya. berarti dirasa gitu semua, Bu. Sama. Jumat sama Sabtu beda nggak? Jumat bikin mie,
Sudah? Kalau sudah, nanti kalian maju mempresentasikan jawaban kalian. Dibawa, nanti dibawa ininya. Ini juga kamu tuh maju. Sudah belum? Ini sangat, Sudah. Ini sangat-sangat. Kalau sudah, kalian mempresentasikan jawaban kalian. Ya, dari setiap kelompok itu maju satu-satu untuk membacakan apa jawaban yang sudah kalian diskusikan. Biasanya mencerminkan hidup sederhananya. Sekarang untuk kelompoknya Hafsah Fadilah, Hanya membeli maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Gimana Bu ini? Dibacakan soal dan jawabannya. Menurut siapa moderatornya? Assalamualaikum. Nah, kami akan mempresentasikan jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban yang kami diskusi tadi. Jawabannya, soal jawabannya aja. Menurut kamu, siapa di antara Gary dan Sita yang memiliki pola pikir yang sebenarnya Sita, karena dia memiliki pola pikir yang dewasa dan dia dapat memprioritaskan atau mengetahui barang apa yang dia butuhkan. Dan yang kedua, sebutkan 3 perbedaan sikap antara Gary dan Sita yang dibutuhkan oleh Sita. Jawabannya boros, hemat, sederhana, brilian, mengikuti tren atau lebih memilih membantu orang. Soal yang kedua, tentang bedah kasus harian. Yang pertama, membeli makanan dan minuman yang berlebihan saat di kantin sekolah itu termasuk hidup yang tidak sederhana. Alasannya karena membuang-buang uang dan akan kekenyangan, juga mubazir. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang masih layak meskipun sudah sobek sedikit. Itu termasuk pola hidup yang sederhana. Alasannya karena masih bisa dipakai. Yang ketiga, membeli buku cerita bekas di tukang loak daripada buku baru di toko. Termasuk pola hidup yang sederhana karena jadi lebih hemat. Yang keempat, menggunakan uang saku untuk menabung sebagian dan sisanya untuk jajan secukupnya, termasuk pola hidup yang sederhana karena bisa memilah kebutuhan. Dan yang terakhir, selalu mematikan lampu dan keran air jika tidak digunakan, termasuk pola hidup sederhana karena tidak membuang-buang air dan listrik sesuai kebutuhan. Soal yang ketiga, mari berkreasi. Jadi hari Selasa pengeluarannya jajan 7.000. Kebiasaan yang mencerminkan hidup sederhana. Jajan 3.000 hanya untuk menghilangkan rasa haus. Catatan atau refleksi pribadi. Hari ini aku lebih hemat. Lebih hemat nabung berapa? Nggak ada. Ya lanjut. Hari Minggu.
Pengeluaran: membeli nasi lengko, mie goreng, es. Lanjut. Totalnya 12.000. Kebiasaan yang mencerminkan hidup sederhana: hanya membeli nasi lengko dan air putih. Total 6.000. Catatan. Apa catatannya? Catatan atau refleksi pribadinya, jadi bisa lebih hemat dari sebelumnya. Udah cukup? Soal selanjutnya, apa saja tantangan yang kamu hadapi dalam menerapkan hidup sederhana? Jawabannya adalah melawan hawa nafsu. Yang kedua, apa manfaat yang kamu rasakan setelah mencoba pola hidup sederhana selama 1 minggu ini? Jawabannya dapat lebih hemat, dapat mengendalikan hawa nafsu terhadap keinginan. Dan yang terakhir, soal tentang kesimpulan atau simpulan. Tuliskan simpulanmu mengenai pola hidup sederhana dalam beberapa kalimat. Pola hidup sederhana adalah saat kita menjalani kehidupan dengan gaya sederhana, tidak berlebihan atau hidup bermewah-mewahan, sesuai dengan kebutuhan yang ada, menjadi individu yang cerdas dalam mengelola kebutuhan. Manfaatnya adalah menjadi pribadi yang tidak menghamburkan harta untuk sesuatu yang tidak penting, mampu mempertimbangkan manfaat barang yang dibeli sesuai dengan semua perilaku yang dilakukan, mengetahui beberapa cara hidup yang lebih sederhana. Ya cukup. Sudah. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dimengerti. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Mempertimbangkan manfaat barang yang dibeli dan dia juga hidup sesuai kebutuhan. Juga tidak berbeda kita rasa dari kita ada berbeda. Jadi memiliki kita tidak memiliki. Jadi tidak yakin kita yakin dari boros kita tidak boros. Kegiatan kedua, 1. Memberi makanan dan minum yang mengimah dan berlebihan di sekolah. Jawabannya tidak sederhana, karena makanan yang lebih bagus kecukupan itu tidak banyak. 2. Memakai seragam sekolah yang masih layak meskipun sudah sangat sedikit. Hidup sederhana, karena masih bisa dijahit dan digunakan kembali. 3. Kembali buku cerita bekas di tukang loak kepada pembeli di toko. Jawabannya tidak sederhana, karena dikhawatirkan buku tersebut tidak dapat sobek. 4. Menggunakan uang saku untuk menabung sebagian dari sisanya jajan secukupnya. Hidup sederhana, karena bisa belajar menghemat. 5. Selalu mematikan lampu dan jika tidak digunakan. Jawabannya hidup sederhana, karena supaya tidak ada yang mampu listrik dan uang sisa. Kegiatan ketiga, Senin, kelas masuk. Ya boleh. Ya Senin dijadiin contoh juga nggak apa-apa. Selasa, membeli paku. Kebiasaan yang mencerminkan hidup sederhana. Mematikan kipas angin. Catatan, saya berhasil menabung sebanyak 200.000. Lalu membeli es sebanyak 10.000. Kebiasaan yang mencerminkan hidup sederhana. Wudhu dengan menggunakan air secukupnya. Catatan, saya berhasil salat sunnah mulai subuh. Nggak apa-apa, lanjut. Hadis, membeli simbol sebanyak 5.000. Kebiasaan yang mencerminkan hidup sederhana. Makan dengan lauk seadanya. Catatan,
Hari ini saya berhasil menghafal 10 baik labdom. Apa sih? Tak masuk lagi. Membeli roti sebanyak 40. Kebiasaan yang menunjukkan isi sederhana. Ibu. Ya pulang sekolah Indo. Pemasukan tinggal di 6.000. atasan. Saya berhasil sholat sunnah Qobliyah Isya. Allah Isa. Apa sih yang ada nyambung jawabannya? Nah, apa? Udah lanjut di kegiatan berikutnya. Ini nih yang ketiga. Itu kegiatan ketiga ya. Satu, apabila tentang yang memadai dalam mengeluarkan karena saya kaget ada yang komen meskipun kami belum sepenuhnya untuk menerapkan hal ini. Dua, apa manfaat dan Coba ulang jawabannya ulang. Banyak yang kaget. soalnya satu minggu yang lalu yang saya komen banyak yang kaget ada yang komen meskipun kami belum sepenuhnya. Ada yang berubah. Udah benar. Nah, lanjut. Banyak yang mau Ya kaget soalnya kaget. Oh iya. Boleh. Nah, lanjut. Dulu sebelumnya untuk menggunakan hal ini. Dua, apa manfaat yang kamu rasakan setelah mencoba pola hidup sederhana selama 1 minggu ini? Jawab, belum merasakan semaksimal mungkin, akan tapi rasanya uang hemat dan tidak tercolok oleh orang lain. Tertolong. Apa sih? Kegiatan 4, simpulan. Tuliskan simpulanmu mengenai pola hidup sederhana. Dalam beberapa kalimat, pola hidup sederhana adalah hidup keseharian yang sederhana dan tidak ribet dan simpel untuk temanya di sehari-hari. Hidup sederhana juga melarang kita untuk tidak dan tidak berbohong. Manfaatnya adalah berhemat dan tidak jauh dari siapapun. Udah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apos untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 mempresentasikan jawabannya. Banyak yang komen. Beli seharga 3.000. Dia pegang mau. Silakan mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Sebutan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini kan begini wawancara. Ayo. Satu, menurut kamu siapa di antara Gary dan Cinta yang memiliki pola pikir lebih baik? Mengapa? Cinta karena memiliki pola pikir yang lebih dewasa dan pola hidup sederhana. Sebutkan 3 perbedaan sikap antara Gary dan Cinta yang kamu temukan dalam cerita.
Apa ini? Gary selalu berlebihan dan cinta hidup sederhana. Itu tak? Nah, gitu aja. Iya. Membeli makanan dan minuman yang berlebihan saat di kantin sekolah. Tidak sederhana, terlalu berlebihan, secukupnya saja. Memakai seragam sekolah yang masih layak meskipun sudah sedikit robek. Hidup sederhana selagi masih layak dipakai saja. Lanjut. Enggak sih 5.000. Makan lagi. Apa yang Seninnya dibaca aja? Yang hari Seninnya dibaca boleh. Oh, tugas pengeluaran. Contoh beli nasi 5.000. Nasi kan? Makan makanannya, kebiasaan yang mencerminkan hidup sederhana. Makan makanan yang ada di pondok. Catatan atau revisi pribadi, biasa menabung 5.000 dari uang jajan. Udah gitu aja. Udah? Ya. Apa saja tantangan yang kamu hadapi dalam menerapkan hidup sederhana, lingkungan, dan hawa nafsu? Apa manfaat yang kamu rasakan telah mencoba pola hidup sederhana selama 1 minggu? Pengeluarannya jadi sedikit. Dengan sebuah mengenai pola hidup sederhana dalam beberapa kalimat. Pola hidup sederhana adalah pola hidup sederhana. Pola hidup yang mengutamakan keseimbangan fisik, mental, dan sosial melalui kegiatan positif sehari-hari. Manfaatnya, seorang dapat menjaga daya tahan tubuh dan mencegah penyakit. Ya, sudah. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hidup sederhana adalah ajaran Islam yang mulia. Dengan hidup sederhana, kita bisa lebih fokus pada ibadah, peduli terhadap sesama, dan menjaga diri dari sifat sombong, boros, dan tamak. Itu kesimpulannya. Ya intinya kita harus menjadi orang yang hidup sederhana. Agar apa? Agar kita bisa tenang, bisa menjadi orang yang mulia. Karena orang sederhana kan bisa lebih dekat dengan Allah lah, karena tidak terlalu dikejar-kejar oleh dunia. Bisa fokus pada ibadah, karena enggak ngejar dunia terus akhirnya kan fokus ibadahnya. Ya, peduli terhadap sesama. Anak kita ketika kita merasa cukup, akhirnya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih dari kita untuk orang lain dan menjaga diri dari sifat sombong. Karena kita sudah merasa cukup, sederhana, akhirnya kita tidak sombong, tidak boros, dan tidak tamak. Tamak itu menginginkan dari orang lain, itu tamak namanya. Ya, kalau kita sudah merasa cukup, otomatis kita tidak akan menginginkan apa yang orang lain punya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Thank you. Ada pertanyaan nggak? Ya, cukup karena dari hasil diskusi tadi ternyata jawabannya ada yang beda ya. Ada yang mengatakan jawab hidup sederhana, ada juga mengatakan tidak, karena ternyata dari laki-laki tadi membeli buku bekas itu dikatakan bukan termasuk hidup sederhana. Mungkin mereka ngambil jawaban terlalu pelit pada diri sendiri, bekas dan hampir rusak. Malah nanti kalau kita ternyata buku itu adalah kebutuhan kita, kalau belinya yang jelek nanti malah 2 kali belinya. Jadi berarti itu tandanya orang yang cerdas ya, kalau bisa memilih beli buku bekas atau beli buku baru. Kalau bekasnya hampir rusak, ya jangan dibeli, nanti malah belinya 2 kali, harus belinya yang bagus. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya kita berdoa, itu mau pulang. Berdoa dimulai membaca wal asri ya. Bismillahirrahmanirrahim.
asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih. Boleh istirahat. Ada.